Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi wa amidana bi asrori. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul udhiyati utawi ikilah iki iku kitab hale tetep ing dalem mertelakaken kurban. Hiya sunnatun utawi iya udhiya sunnatun iku sunnah. La tajibu ora wajib iya udhiyah illa bil tizamin angin kelawan netepi. Wa yusannu lan den sunah akan limuridiha kadue wong kang ngarep akan udhiyah alla yuzila apa arep yentah ora ngagingsir akan ia murid sya'rohu ing rambute murid wala zuprohu lan ora kukune murid fi asyri Zulhijjati ing dalem tanggal 10 bulan Zulhijjah hatta yudohia malah arep yentah nyembelih korban ia murid. Wa ayazbahaha lan arep yentah nyembelih ia murid ha ing udhiyah binafsihi kelawan awake murid. Wa illa ae wa illam yazbaha binafsihi lan lamun ora nyembelih ia murid ha ing udhiyah kelawan awake murid payash haduha mangka nyakseni ia murid ha ing udhiyah. Wala tasihu lan ora asa ia udhiyah illa min ibilin angin saking onta wa bakorin lan sapi wa gonamin lan wedus. Wa syartu ibilin lan utawi syarat onta ayyato ana iku arep yentah manjing ia onta pisanati sadisati ing dalam tahun kang kaping 6 wa bakorin lan sapi wa ma'zin lan wedus kacang pisalisati ing dalem tahun kang kaping 3 wa doknin lan wedus domba pisaniati ing dalem tahun kang kaping 2 wa yajuzu lan wenang zakarun apa kang lanang wa unsa lan wadon wa khisyun lan kang den kabiri wal bairu lan utawi onta wal baqaratu lan sapi an sabatin iku tetep saking wong pitu wasyatu lan utawi wedus kang sawiji an wahidin iku tetep saking wong sawiji wa abdoluha lan utawi lewih utamane udhiyah ba'irun iku onta summa baqaratun mangka kari-kari sapi summa doknun mangka kari-kari wedus domba summa ma'zun mangka kari-kari wedus kacang wa sab'u syiyahin lan utawi pitu pirang-pirang wedus abdolu iku lewih utama min musyarakatin pibairin saking sesekuton ing dalem onta wasar tuhalan utawi sarate udhiya salamatun iku selamat min aibin saking cacad yan kusulahman kang ngurangi ia aib ing daging pala tujujiul mangka ora cukup ajpa'u apa korban kang kuru
wa majnunatun lan kang edan, wa maktu'atu ba'di uzunin lan kang tugel setengah kupinge, wa zatu urjin lan kang anduweni pincang, wa aurin lan picek, wa marodin lan gering, wa jurbin lan budug, bayinin kang pertela, walaya duru lan ora mendarat yasiruha apa setitike jirbun bayinin, walapak dukurunin lan ora mendarat apa sepine pirang-pirang sungu, wakaza lan iku kaya mengkono-mengkono walaya duru syakul uzuni utawi sigare kuping, wa kharquha lan dibedahe kuping, pil asohi ing dalem mungguh kaul asoh. Para hadirin jamaah pengajian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah atas inayah, taufik serta hidayah dari Allah kita semua bisa berkumpul kembali bermuajahah bersilaturahmi di majelis taklim Masjid Al Husna dalam rangka melaksanakan kewajiban kita sebagai umat muslim, yakni tolabul ilmi. Mudah-mudahan kita yang hadir di majelis taklim senantiasa diberikan sehat walafiat, panjang umur yang berkah, rizki yang berkah, keturunan putra-putri yang solih dan solihah, rumah tangga yang sakinah mawaddah warohmah, ketika meninggal mudah-mudahan husnul khotimah. Bibarakati umil Quran al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil Para hadirin jamaah pengajian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Zulhijjah atau bulan haji. Di dalam bulan haji ada ibadah-ibadah yang perlu kita ketahui dan patut kita laksanakan ibadah tersebut di dalam bulan haji. Mana yang pertama ada ibadah wajib, yaitu melaksanakan haji, rukun Islam yang kelima. Kira-kira pada sudah daftar belum yang ada di sini? Alhamdulillah. Insya Allah besok atau lusa punya milik yang berkah, daftar langsung. Jangan ragu-ragu, jangan takut-takut. Jangan ragu karena usia. Lah usia saya Ustadz sudah 50, daftar sekarang keburu mati, nggak bakal kepanggil. Jangan punya pikiran seperti itu. Ya, daftar aja, menggugurkan kewajiban kita dalam hal bersyariat. Orang yang pergi haji itu satu karena nasib, yang kedua nisab. Satu nasib, yang paling utama adalah nasib. Kalau kita sudah daftar tapi tidak ada nasib, tidak ada takdir dari Allah, tidak akan berangkat ke tanah suci. Nisab itu harta yang melimpah ruah. Memang betul berangkat haji butuh uang yang sangat banyak. Kalau kita tidak punya nisab, tidak mungkin berangkat haji. Tapi yang paling utama adalah nasib dari Allah, ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun caranya, kalau sudah ada nasib pasti akan berangkat melaksanakan ibadah haji sebagai rukun Islam yang kelima. Yang kedua ada ibadah sunnah.
Mana ibadah sunnah tersebut? Di antaranya pertama, melaksanakan puasa sunnah di bulan haji. Kapan? Kalau kita mau puasa dari tanggal 1 tadi hari Sabtu, kita sudah masuk tanggal 1, sekarang sudah tanggal 2. Ah Ustadz, saya mah nggak mau tanggal 1 tanggal 2, tapi pengennya nanti tanggal 8 dan tanggal 9. 8 hari tarwiyah, 9 hari Arafah. Yang paling diutamakan tanggal 8 dan tanggal 9. Jangan sampai terlewatkan walaupun sunnah muakkadah. Apa ganjarannya bagi orang yang puasa tanggal 8 bulan Zulhijjah atau hari tarwiyah? Sabtu, Minggu, berarti tanggal 8-nya hari Sabtu, tanggal 9 hari Minggu. Tanggal 8 bulan Zulhijjah atau hari tarwiyah itu adalah hari di mana Kangjeng Nabi Ibrahim mimpi. Malamnya mimpi Kangjeng Nabi Ibrahim bahwa beliau diperintah oleh Allah untuk menyembelih anaknya, menyembelih putranya yang bernama Ismail alaihis salam. Tapi belum punya keyakinan ini mimpi dari Allah apa dari setan. Dipikir oleh Kangjeng Nabi Ibrahim alaihi salam setelah mimpi tanggal 8 bulan Zulhijjah tersebut. Maka kata Kangjeng Rasul, barang siapa orang yang berpuasa di tanggal 8 bulan Zulhijjah atau hari tarwiyah, maka orang tersebut akan mendapatkan pahala yang tidak ada yang tahu pahala tersebut terkecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Saking gedenya, nggak ada yang tahu. Malaikat nggak tahu ganjaran besarnya puasa di hari tarwiyah. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tanggal 8 bulan Zulhijjah. Lalu Kangjeng Nabi Ibrahim bermimpi kembali di malam tanggal 9, berarti hari Arafah. Di situ Kangjeng Nabi Ibrahim yakin, Pak, bahwa ini mimpi adalah mimpi yang benar, datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya Kangjeng Nabi Ibrahim punya keyakinan, ya ini mimpi adalah datang dari Allah, maka besok aku akan tanya kepada Ismail siap atau tidak untuk disembelih oleh ayahnya, yakni Kangjeng Nabi Ibrahim alaihi salam. Maka kata Kangjeng Rasul, barang siapa orang yang berpuasa tanggal 9 bulan haji, maka dosa-dosanya yang setahun yang sudah lewat itu akan dihapus, dilebur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dosa-dosa setahun yang akan datang sama akan dilebur, akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya tidak akan punya catatan dosa. Amin ya robbal. Pengen nggak Pak puasa tanggal 9 bulan haji? Sekarang 1445. Kalau kita puasa berarti 1445 ke belakang itu dihapus dosanya. Nanti ke depan sebentar lagi tahun baru Islam 1446 itu dilebur dosa-dosa kita, berarti kita bersih kayaumin waladathu ummuhu, seperti hari dimana kita dilahirkan oleh ibu kita dalam keadaan bersih dari kotoran, suci dari noda dan dosa. Insya Allah laksanakan puasa sunnah tanggal 8 hari Sabtu, tanggal 9 hari Minggu. Mana lagi ibadah sunnah yang ada di dalam bulan Zulhijjah? Ibadah sunnah yang ada di dalam bulan Zulhijjah yaitu
menyembelih hewan kurban. Menyembelih hewan kurban. Ustadz, ini kurban terjadi pada Nabi siapa? Peristiwa kurban ini terjadi pada Nabi Ismail, putra daripada Nabi Ibrahim alaihi salam. Kangjeng Nabi Ibrahim ini Pak punya pangkat Khalilullah. Nabi Ibrahim alaihissalam Khalilullah. Kenapa Kangjeng Nabi Ibrahim mendapatkan pangkat Khalilullah? Karena ada 3 perkara yang selalu dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim. Mana? Yang pertama, Nabi Ibrahim itu kalau dihadapkan pada 2 perkara, dia milih salah satu, tapi milihnya karena Allah, bukan karena makhluk, bukan karena jabatan, bukan karena harta, bukan karena pujian dari orang lain, tapi dia memilih karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh, Iqbal masih bujangan ya, antara mau nikah dan nanti pilih salah satu, tapi pilihnya karena Allah. Jangan pilih saya mau nikah tapi bukan karena Allah, cuma sekedar menuruti hawa nafsu, nanti rumah tangganya tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Nauzubillah min dzalik. Kita dari rumah ada 2 pilihan, berangkat ngaji apa tetap tinggal di rumah. Pilih salah satu tapi karena Allah. Kita mau usaha apa aja, baik jualan ataupun usaha yang lain, bisnis dan lain sebagainya, pilih di antara 2 perkara tersebut, pilihnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Pak Epul umpamanya mau menjabat sebagai calon bupati, pilih salah satu antara benar mau menjabat atau tidak. Kalau mau menjabat, pilihnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan karena urusan dunia. Kalau kita pilihnya karena Allah, insya Allah dunia akan dikasih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita pilihnya dunia, ridho Allah belum tentu nyangkut dalam hati kita. Itulah Kangjeng Nabi Ibrahim, setiap kali dihadapkan dalam 2 perkara, beliau memilihnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, Kangjeng Nabi Ibrahim tidak pernah benar-benar bersungguh-sungguh dalam mencari rizki di alam dunia. Jadi Nabi Ibrahim itu kalau cari rizki Pak, enggak sungguh-sungguh, biasa aja, enggak sampai meninggalkan ibadah. Itulah kalau kita cari rizki, cari nafkah, cari harta di dunia, silahkan bersyariat, berikhtiar, tapi jangan sampai meninggalkan ibadah yang wajib. Mana? Sholat 5 waktu wajib, puasa bulan Ramadan wajib, zakat fitrah wajib, dan ibadah-ibadah yang lainnya yang memang wajib menurut Allah dan Rasulullah jangan sampai ditinggalkan. Kenapa sih Kangjeng Nabi Ibrahim dalam hal rizki tidak benar-benar bersungguh-sungguh dicari? Karena rizki itu sudah ditanggung, sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah beres semuanya Pak. Pak Epul bagiannya segini, udah beres dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pak RT bagiannya segitu, udah beres dari Allah. Saya pribadi bagiannya segini dari Allah. Semuanya milik dan rizki manusia di alam dunia sudah selesai dibagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan sampai kita benar-benar cari rizki, cari nafkah, ibadah ditinggalkan. Itu salah besar, salah besar. Yang sudah ditanggung kita ikut-ikutan, yang belum ditanggung kita malah meninggalkan, salah besar.
Kalau sudah ada yang menanggung jawabi, ya udah jangan ikut-ikutan. Makanya Kangjeng Nabi Ibrahim, rizki sudah ada yang bertanggung jawab yaitu Allah, maka beliau Kangjeng Nabi Ibrahim dalam hal mencari rizki biasa-biasa saja, tidak pernah meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, Kangjeng Nabi Ibrahim mendapatkan pangkat Khalilullah karena Kangjeng Nabi Ibrahim itu setiap pagi kalau mau makan, baik sarapan ataupun makan pagi lah, itu makannya enggak pernah sendiri Pak. Lalu cari orang lain, cari tamu. Untuk apa? Untuk diajak makan bareng setiap hari, pagi dan sore. Misalkan nih pagi kita udah beli uduk, belinya enggak satu, dua. Cari orang tetangga kita kanan kiri, misalkan Pak Aris tetangganya Pak Epul. Pak Aris udah beli nasi uduk dua, Pak Epul dipanggil makan bareng, dikasih. Sore umpamanya beli soto ayam, beli dua, Pak Epul dikasih lagi. Setiap hari Nabi Ibrahim itu nggak pernah makan pagi sendiri, makan sore sendiri, selalu mencari tamu untuk diajak makan bareng. Ini makan kita mah ngumpet-ngumpet, beli uduk dua, padahal buat siapa? Buat dia sendiri. Buat dia sendiri. Tetangga ada depan rumah, wah ngumpet-ngumpet takut ketahuan, beli nasi uduk dua buat sendiri, wah hawak amat tuh orang. Nabi Ibrahim mah enggak, pagi selalu bersodakoh, sore selalu bersodakoh, mencari orang lain, mencari tamu supaya makan bersama dengan Kangjeng Nabi Ibrahim alaihi salam. Oleh sebab itulah Pak, Kangjeng Nabi Ibrahim mendapatkan pangkat Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Kangjeng Nabi Ibrahim adalah manusia, adalah nabi yang sangat dermawan. Beliau selalu menyembelih hewan kurban, taqarrub ilallah. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk kambing, 1000 ekor kambing. Kangjeng Nabi Ibrahim. Dalam bentuk sapi 300 sapi. Dalam bentuk onta 100 onta. Bareng-bareng kali sama warga, sama umatnya. Enggak, sendirian Pak. Itu harta Nabi Ibrahim. 1000 kambing, 300 sapi, 100 onta, sendirian. Di sini ada enggak yang satu orang korban kambing 7? Ada enggak Pak RT? Enggak ada. Kalau 1 ekor kambing masih ada. Jangankan 7 lah, 1 orang 2 kambing Pak RT korban, tapi 2 kambing. Ada enggak Pak RT? Enggak ada. Yang ada juga 1 ekor sapi untuk 7 orang. 1 ekor onta untuk 7 orang. Tapi Nabi Ibrahim sangat dermawan. 1000 kambing, 300 sapi, 100 onta. Akhirnya Nabi Ibrahim dipuji oleh seluruh makhluk alam bumi dan alam langit termasuk malaikat, sehingga beliau ditanya oleh para malaikat, "Ya Ibrahim, kenapa engkau sangat dermawan sehingga menyembelih seluruh hewan-hewan tersebut?" Apa jawaban Nabi Ibrahim? Beliau menjawab, hewan-hewan ini bukan milikku, tapi milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Seandainya aku dikasih anak, dikasih keturunan. Jadi Nabi Ibrahim belum punya anak pada waktu itu Pak. Seandainya saya dikasih anak, dikasih keturunan oleh Allah, kemudian diperintah oleh Allah untuk disembelih, maka akan aku sembelih anakku tersebut. Oleh Nabi Ibrahim. Akhirnya benar, Kangjeng Nabi Ibrahim ucapan tersebut menjadi nazar, menjadi janji. Kemudian istrinya mengandung, Kangjeng Nabi Ibrahim punya anak namanya Ismail. Kemudian bermimpi di tanggal 8 disuruh disembelih.
belum yakin, mimpi lagi tanggal 9 barulah yakin. Itulah jawaban dari Allah Subhanahu wa taala atas kedermawanan Kangjeng Nabi Ibrahim alaihi salam. Dilaksanakan Pak penyembelihan Ismail, tapi diganti oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi Ismail hendak disembelih, diganti dengan seekor kibas, seekor kambing dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Kambing tersebut adalah kurban Sayyidina Habil, putra daripada Nabi Adam alaihi salam. Maka yang akan kita bahas daripada ilmu fikih pada malam hari ini, insya Allah kita bahas khusus tentang kurban. Kurban itu hukumnya apa? Hiya sunnatun, kurban hukumnya adalah sunnah. Sunnahnya sunnah apa? Sunnah muakkadah. Artinya sunnah muakkadah ini satu tingkat lagi akan menjadi wajib. Tapi enggak wajib, enggak. Hukumnya sunnah. La tajibu illa biltizamin, kurban tidak wajib terkecuali dengan cara iltizam. Iltizam itu dinazarkan. Misalkan Pak RT punya uang 5 juta, saya nazar akan menyembelih kurban, akan menyembelih kambing untuk kurban tahun ini. Nah, itu uang yang sudah dinazarkan, wajib dibelikan kambing, kemudian disembelih pada hari raya Idul Adha. Enggak wajib kecuali nazar. Tuh. Misalkan Pak Epul beli kambing di pasar hewan, tapi belum punya tujuan apa-apa, belum, beli doang. Kemudian udah turun dari motor umpamanya, dibawa itu kambing, ditarik pakai tambang, dilihat sama Pak Harun, ditanya itu Pak Epul, Pak Epul itu bawa-bawa kambing, buat apa itu kambing? Buat kurban. Nah, jawaban buat kurban tersebut jatuh kepada nazar, maka kambing tersebut hukumnya kurban nazar, wajib untuk disembelih pada hari raya Idul Adha. Bagaimana supaya tidak jatuh nazar? Kalau tidak mau jatuh nazar, misalkan kita habis beli kambing, kemudian bawa-bawa kambing, ada yang nanya, buat apa itu kambing Pak Epul? Oh, ini buat disembelih. Cukup gitu aja. Kan disembelih umum, apakah untuk dikurbankan, apakah untuk akikah putra putrinya, atau mungkin disembelih sendiri dimakan oleh keluarga dan lain sebagainya, belum tentu untuk kurban. Gitu ya. Kurban tidak wajib terkecuali dengan dinazarkan. Pak Epul mau melaksanakan kurban sunnah atau kurban wajib karena nazar, ada perkara yang disunahkan tidak untuk orang yang mau berkurban. Wa yusanu limuridiha, sunnah bagi orang yang hendak melaksanakan kurban. Pak Epul misalkan, sunnah apa? Alla yuzila sya'rohu, jangan mencukur rambut, jangan menghilangkan bulu-bulu di badan, wala zufrohu, dan jangan menggunting kuku. Sunnah itu Pak, enggak wajib, sunnah. Kapan jangan cukur rambut, jangan menghilangkan kuku, jangan cabut bulu ketek umpamanya? Fi asri Zilhijjati, pada tanggal 10 bulan haji. Hatta yudohia, terkecuali Pak Epul
sudah menyembelih kurbannya gitu. Kalau disembelihnya tanggal 10. Kalau disembelihnya hari tasyrik tanggal 11, 12 atau 13. Nah, berarti intinya kalau belum disembelih itu korbannya jangan dulu cukur rambut, jangan dulu cabut bulu ketek, jangan dulu ngegunting kuku. Ya. Supaya apa? Supaya rambut dan bulu kita dan kuku kita menjadi saksi bahwa Pak Epul telah melaksanakan ibadah kurban sunnah atau kurban wajib karena dinazarkan. Nah, ini sunnah ya. Bagaimana kalau misalkan Pak Epul tetap cukur rambut? Nah, nanti itu jatuh hukumnya makruh. Makruh, dibenci, kurang disukai oleh hukum Islam. Pak Epul mau melaksanakan kurban, kemudian ini yang menyembelihnya siapa? Yang menyembelih hewannya siapa? Wa yusannu ayyazbaha binafsihi, disunahkan kepada Pak Epul yang hendak menyembelih kurban sunnah menyembelih dengan diri sendiri. Sunnah menyembelih oleh diri sendiri. Jadi Pak Epul jangan nyuruh orang lain, diri sendiri aja. Udah diri sendiri aja. Aduh nggak bisa Pak Ustadz, nggak mampu. Wa illa payashaduha, kalau Pak Epul nggak mampu, nggak bisa, payashaduha. Penting saksikan hewan kurban yang disembelih tersebut kalau hewan tersebut milik kita. Misalkan Pak RT mau kurban tapi nggak sanggup nyembelih sendiri, nyuruh ke Pak Epul. Pak Epul yang nyembelih, Pak RT perlu menyaksikan hewan kurban tersebut yang disembelih oleh Pak Epul. Sunnah hukumnya, nggak wajib, sunnah. Lalu untuk menyembelih kurban sahnya hewan seperti apa? Walatasihu illa min ibilin, tidak sah melaksanakan kurban terkecuali min ibilin, hewannya onta, wabakorin atau sapi, wagonamin atau kambing. Jadi ada 3 macam ya. Sah kita menyembelih hewan kurban. 1, menyembelihnya onta kalau di Arab. 2, sapi atau kerbau. 3, kambing. Selain daripada itu tidak sah. Walaupun kita suka ngedengar daripada para kiai, para ustadz, saking pengennya korban tapi nggak mampu-mampu, sudah sampai 7 tahun 8 tahun punyanya ayam jago jadikan korban. Yang penting jangan sampai korban perasaan diri sendiri. Nggak apa-apa ayam jago mah ya, nggak apa, tapi itu pendapat yang ibaratnya doib lah, kurang kuat. Saking pengennya nggak mampu-mampu, udah sembelih ayam jago umpamanya atau ayam betina. Jangan menyembelih kucing ya, siapa yang mau makan nanti? Iqbal mau? Jangan kucing, walaupun banyak kucing di rumah kita ya. Hewan yang disembelih adalah onta, sapi, dan kambing. Lalu persyaratannya harus seperti apa hewan-hewan tersebut? Wasartu ibilin ayat ana pisanati sadisah, syarat onta, hewan korban bentuknya onta, syaratnya ayat ana pisanati sadisah, sudah masuk di usia ke-6. Jadi sudah usia 5 tahun sempurna, masuk ke usia ke-6 tahun, itu onta. Kalau sapi, wabakorin pisalisati, kalau sapi sudah sempurna umur 2 tahun menginjak usia ke-3 tahun. Kalau kambing, nah kambing ada 2 macam, ada kambing domba, ada kambing kacang, kambing Jawa. Kalau yang domba usianya 2 tahun,
Kalau kambing Jawa usianya pisalisati, yaitu 3 tahun. Penting itu. Jadi kalau bapak beli kambing jangan asal beli, tanya ini usianya udah berapa tahun. Kalau baru setahun belum, ya minimal kambing itu domba 2 tahun menginjak ketiga. Kalau kambing Jawa 3 tahun. Kalau sapi 3 tahun gitu. Atau sudah pernah copot giginya, dilihat tuh si kambing giginya tuh, ya kuning apa enggak. Kalau kuning sikat gigi. Perlu itu diperhatikan, jangan asal kambingnya gemuk, ya jangan asal kambingnya gemuk. Memang gemuk juga menjadi kriteria, tapi kalau belum mencukupi umur sesuai dengan syarat yang ditentukan oleh hukum, tetap itu tidak mencukupi. Hewan korban yang boleh disembelih apakah yang jantan apa betina? Wa yajuzu zakarun wa unsa, boleh menyembelih korban baik yang jantan atau yang betina, silahkan. Kalau yang dikebiri boleh juga, tidak jadi masalah, boleh. Cuman kalau yang betina, kalau seumpamanya sedang dalam keadaan mengandung, ya itu ada 2 hukum. Misalkan Pak Oni punya kambing betina, ini kambing betinanya sedang ngandung. Kalau sedang ngandungnya itu si kambing gemuk, ya itu boleh dijadikan kurban. Tapi kalau kurus jangan, nggak boleh. Atau Pak Oni kambingnya sudah melahirkan, itu juga sama hukumnya 2. Kalau itu kambing setelah melahirkan yang betina gemuk, boleh jadi hewan korban. Tapi kalau kurus jangan, nggak boleh. Ya, jadi mau jantan mau betina atau yang dikebiri itu silakan, tidak jadi masalah. Yang penting kriteria gemuk diperhatikan dalam hewan kurban tersebut. Berikut usia perlu diperhatikan. Pak Epul menyembeli onta atau sapi, apakah ini onta atau sapi? Boleh untuk diri sendiri, boleh. Misalkan Pak Epul ada di Tanah Suci Mekah, kemudian beli onta, korban onta buat siapa? Diri sendiri, boleh. Pak RT Aris di Indonesia beli sapi, korban sapi buat diri sendiri, boleh. Kalau buat 7 orang boleh. Wal ba'iru wal baqaratu an sab'atin, boleh menyembeli korban onta atau sapi cukup an sab'atin, daripada 7 orang. Nah makanya kalau misalkan kita bikin tabungan, ya tabungan itu jangan secara spesifik, secara khusus tabungan buat korban, itu jadi nazar. Jadi uang itu nanti tidak boleh dipakai untuk apa-apa terkecuali untuk membeli hewan kurban dan keperluan yang diperlukan untuk kurban tersebut. Udah, kalau mau tabungan buat beli hewan kan bebas, hewan mah mau kucing kayak dibeli, ya mau kelinci umpamanya bebas. Tapi kalau buat kurban ya itu bisa buat beli sapi, onta atau kambing. Sapi dan onta boleh untuk 1 orang, 7 orang juga boleh. Kalau 8 orang boleh enggak? Boleh, tapi harus ditambah 1 kambing. Gitu ya Pak RT ya. Iya Pak Sabar, boleh. Si sapi buat 8 orang tapi tambah 1 kambing, biar naik ke sapinya ada tangganya gitu. Ya kan susah nanti naiknya kalau nggak ada tangganya Pak Okta. Ya.
Kalau kambing untuk berapa orang? Wasyatu an wahidin. Kalau kambing cukupnya untuk diri sendiri, nggak boleh untuk 2 orang, apalagi 7 orang. Cukup kambing mah untuk diri sendiri saja. Yang paling utama menyembeli apa? Wa abdoluha ba'irun. Yang paling utama yaitu menyembeli onta. Onta nggak ada di Indonesia. Summa bakorotun, kemudian sapi. Saya mah nggak suka sapi, sukanya kerbau atau kebo. Silakan, silakan. Jadi kebo atau kerbau itu sapi di Jawa, ya, di Banten tuh kebo. Boleh, boleh. Kita mah enggak ada sapi, enggak cukup uangnya. Sumadoknun, kemudian kambing domba. Domba susah, adanya kambing Jawa. Summa ma'zun, kemudian kambing Jawa. Jadi itu urutannya tuh. Yang paling utama itu onta. Onta enggak ada, ya udah sapi atau kerbau. Enggak mampu, kambing domba dulu. Enggak mampu juga, ya udah kambing kacang atau Jawa. Nah, misalkan gini sekarang, Pak RT Aris beli sapi, itu sapi cukup untuk korban 7 orang. Siapa? Misalkan Pak RT Aris, Pak Epul, Pak Oni, Pak Okta, Pak Harun, Iqbal, dan Pak Sabar. Itu sapi untuk 7 orang. Mendingan sapi untuk 7 orang atau masing-masing beli kambing. Jadi kambingnya ada 7. Mending mana itu? Mending sapi. Nanti Pak RT kita baca dulu coba. Wasab'u syiyahin abdolu min musyarakatin fi ba'irin. 7 kambing lebih utama daripada bareng-bareng dalam menyembelih onta atau sapi untuk 7 orang. Jadi mendingan masing-masing, ya. Ustadz, kan dagingnya banyakan sapi daripada kambing. Memang betul, tapi jangan menguji banyak dagingnya, ya. Yang diuji satu, antara daging kambing dan daging sapi itu lebih baik daging kambing walaupun sedikit. Kedua, akan lebih banyak darah yang mengalir. Kalau kita satu sapi menyembelihnya berapa kali? 1. Kalau 7 kambing berapa kali disembelihnya? 7. Banyakan darah kambing 7 apa 1 sapi Pak RT? 7 kambing. Nah, setiap darah yang mengalir itu dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mantap, jadinya lebih baik kalau mampu, seandainya mampu 1 orang 1 kambing. Misalkan nih kambing 4 juta. Terus kalau beli sapi patungan bareng-bareng 4 juta juga, atau mending beli kambing 4 juta. Terkecuali beli kambing 4 juta, kalau beli sapi mah cuman bareng-bareng 1 orang cuma 1.500.000, ya nggak apa-apa itu. Tapi utamanya 7 ekor kambing lebih afdol daripada bareng-bareng dalam menyembelih sapi atau onta. Syarat hewannya yang seperti apa selain daripada usia dan kriteria gemuk? Wasartuha salamatun min aibin. Syarat hewan kurbannya harus selamat. Selamat dari apa? Min aibin yankusulahman, dari cacat, dari aib yang bisa mengurangi daging. Jadi ini si hewannya harus sehat, jangan ada penyakit, jangan ada cacat yang bisa mengurangi daging. Seperti mana? Pala tujujiu ajpa'u, tidak cukup hewan korban ajpa, kurus. Tuh, yang kurus nggak cukup, berarti nggak sah dijadikan kurban. Pak Epul bawa
hewan kambing ke Al-Husna, dilihat kurus, nggak pernah dikasih vitamin. Orangnya mah gemuk, korbannya kurus, nggak sah Pak Oni. Ya, lebih baik ditukar Pak Oni yang disembelih. Siapa nanti yang mau makan? Ya, nggak sah Pak Oni yang kurus. Pala tujujiu ajpa'u, tidak mencukupi kalau kurus. Karena kalau kurus mau diambil apa nanti? Yan kusulahman, pasti akan mengurangi daging kambing. Mana lagi? Pala tujzi'u majnunatun, tidak mencukupi menyembelih hewan baik kambing, onta atau sapi, tapi majnunah. Majnunah itu gila. Sapi gila, kambing gila, onta gila, itu nggak sah. Ya Allah alam, kalau sapi gila, onta gila, kambing gila seperti apa kira-kira Pak RT? Apa nggak mau makan? Apa ngamuk terus? Tapi di sini keterangannya majnunatun, hewan kurban yang majnunah, pala tujzi'u, tidak mencukupi untuk dijadikan hewan kurban. Kalau gila mungkin dia biasanya makan rumput, ini memakan uang. Kebalikannya kan, manusia kan gitu. Kalau yang sehat pasti ngambil uang, yang gila pasti ngambil daun. Hewan kebalikannya, biasanya makan daun, ini makan uang, berarti itu hewannya gila, nggak sah dijadikan hewan kurban. Bagaimana kalau misalkan kupingnya putus sebagian, nggak semua, sebagian dulu. Pala tujzi'u maktu'atu ba'di uzunin, tidak cukup menyembelih hewan kurban yang telinganya putus sebagian. Lahir ke alam dunia itu si kambing ada kupingnya, karena suka ngadu atau berantem akhirnya kupingnya putus sebelah. Sebagian itu enggak harus setengahnya, enggak, walaupun sebagian kecil, nah itu tetap enggak sah. Kenapa sih? Yan kusulahman, mengurangi daging. Telinga kambing suka ada yang makan enggak Pak RT? Enggak tahu Pak Epul? Ada itu, ada. Makanya penting diperhatikan telinga juga. Ada yang mau makan telinga kambing. Jadi kalau telinganya enggak ada walaupun cuma sebagian tuh putus, itu tidak mencukupi untuk dijadikan hewan kurban. Bagaimana kalau putusnya semua, sapat, enggak ada kupingnya sebelah, atau apalagi itu ya sebagian aja enggak cukup, apalagi sapat satu telinga enggak ada, itu tidak sah dijadikan hewan kurban. Bagaimana kalau kurbannya hewan yang pincang atau yang buta matanya? Pala tujzi'u zatu arojin wa aurin, tidak cukup menyembelih hewan kurban yang kakinya pincang atau yang matanya buta baik sebelah atau dua-duanya. Nauzubillah, nggak sah itu. Kalau yang sakit, pala tujzi'u zatu marodin, tidak cukup menyembelih hewan kurban hewannya yang sedang sakit, jangan. Karena kalau yang sakit pasti ada virus. Kalau sampai disembelih kemudian dimakan oleh umat, bisa tersebar luas nanti itu penyakitnya, maka tidak cukup, tidak sah menyembelih hewan kurban yang sedang sakit. Bagaimana kalau yang penyakitnya penyakit budug? Misalkan ini kambingnya sangat jelek, ya, kulitnya jelek, ya katakanlah budug. Pala tujzi'u jirbun bayinin atau pala tujzi'u zatu jirbin bayinin, tidak cukup menyembelih hewan kurban hewannya jirbun, punya penyakit budug, jangan. Sama itu juga tidak mencukupi. Bagaimana kalau sedikit? Wala yadurru yasiruha, tidak jadi masalah kalau penyakit jirbunnya
penyakit gatal buduknya cuma sedikit, tidak jadi masalah itu mah. Lalu bagaimana kalau menyembelih hewan seperti onta, seperti sapi atau kambing tapi tidak ada tanduknya? Nah, itu bahaya atau tidak? Boleh atau tidak? Wala pakdu kurunin wala yaduru, tidak jadi bahaya hewan kurban, tidak ada tanduknya, berarti boleh menyembelih kambing, menyembelih sapi yang tidak ada tanduknya, boleh, karena tanduk mah nggak ada yang makan ya. Kalau misalkan itu tanduk ada yang makan, baru harus ada tanduknya. Jadi ini hubungannya dengan daging tersebut tuh, seperti kuping tadi atau ekor. Kalau ekornya enggak ada, baik sebagian atau enggak ada semua kecuali dari lahirnya, nggak jadi masalah. Sama ekor dimakan enggak Pak RT? Dimakan jelas Pak. Awas Pak ini Pak Oni itu suka ngantongin dia, awas ya. Itu apa namanya, ekornya itu sangat diperhatikan. Sama itu, makanya kalau yang mengurangi daging itu kurang utama bagi hewan kurban. Bagaimana kalau yang tanduk? Nggak jadi masalah walaupun tidak ada tanduknya ya. Gimana kalau ini kuping? Kuping, kembali lagi telinga. Jadi ini kuping hilang sebagian mah enggak ya, cuman tengahnya bolong sedikit lah, atau sobek, kupingnya sobek tapi enggak lepas. Hah? Boleh enggak itu? Wakaza syakul uzuni, begitu juga tidak jadi bahaya sakul uzuni, kupingnya bolong atau sobek. Menurut siapa? Pil asohi, menurut pendapat kaul aso. Kalau goer aso tetap baik bolong ataupun sobek itu kuping hewan korban tidak sah dijadikan hewan kurban. Tapi menurut kaul asoh boleh saja, silahkan. Ustadz, kapan ini waktu untuk menyembelih hewan kurban? Wa yadkhulu waqtuha iza irtafa'atis syamsu. Waktu korban sudah mulai masuk apabila matahari sudah mulai tinggi. Tingginya karumhi yaumin nahri, sudah satu tumbak, seperti sudah masuk waktu duha. Tapi alangkah baiknya summa mado qadra rakaataini wa khutbataini khafifataini, sudah selesai melaksanakan sholat sunnah Idul Adha dan sudah selesai khutbah Idul Adha. Intinya waktu penyembelihan korban itu sudah masuk. Kalau sholat Idul Adha selesai, khutbahnya selesai, itu sudah masuk. Gimana kalau Pak Epul menyembelihnya jam 5:30 subuh, sholat belum dimulai apalagi khutbah? Nggak sah itu korbannya, karena belum masuk waktu. Sampai kapan? Hatta tagruba akhirat tasyrik, sampai terbenamnya matahari di akhir tasyrik. Tasyrik itu tanggal 11, 12, 13, berarti tanggal 13 Zulhijjah nih, maghrib itu sudah habis waktu untuk penyembelihan hewan kurban. Jadi waktunya 4 hari Pak Junedi. Tanggal 10 hari Idul Adha, 11 tasyrik pertama, 12 tasyrik kedua, 13 tasyrik ketiga, 4 hari ya. Setelah sholat Idul Adha selesai itu sudah masuk terakhir 13 Zulhijjah waktu maghrib. Gimana kalau Pak Epul nazar tapi belum disembelih sampai tanggal 13 tasyrik, sampai waktu maghrib, itu gimana? Tetap kalau nazar itu si hewan wajib disembelih walaupun sudah masuk tanggal 14 Zulhijjah. Kenapa?
Karena nazar wajib, wa yakunu kodoan, itu menjadi kodok nantinya ya. Jangan sampai di luar waktu penyembelihan hewan kurban. Lalu bagaimana sekarang mengenai daging kurban? Boleh atau tidak kita memakan daging kurban? Pak Epul, kurbannya kurban wajib karena nazar. Kalau kurbannya wajib atau nazar, tidak boleh memakan daging kurban sedikit pun, terkecuali bukan kambing punya Pak Epul ya. Pak Epul nih kurban kambing nazar, Pak Sabar juga kurban kambing tapi bukan punya Pak Epul. Pak Epul dikasih dari Pak Sabar, boleh silakan, yang penting jangan makan daging kurban kambing Pak Epul. Intinya kalau dinazarkan nggak boleh makan daging kurban sedikit pun. Gimana kalau kurbannya kurban sunnah? Kalau kurban sunnah waya kulu sulusan, boleh kita ambil daging kurbannya untuk dimakan 1/3. Kalau kurban sunnah 1/3. Tapi alangkah hebatnya bitasodduki kullaha, disodakokan semua walaupun korban sunnah. Misalkan nih Pak Oni korban sapi sunnah tapi enggak nazar, itu alangkah hebatnya sodakoh semua, jangan diambil. Nanti saya mengambil punya orang lain, itu mah sama aja tukeran deh tamu. Jangan Pak Oni, jangan kayak gitu ya. Mentang-mentang enggak ngambil punya sendiri, punya orang diembat, jangan ya. Alangkah baiknya sodakohkan semua. Kalau mau ngambil boleh 1/3. Contoh 1/3 ginilah, kalau kambing Pak Epul nyembelih hewan kurban kambing sunnah, kemudian sudah dibersihkan, sudah dibereskan, ditimbang, itu satu kambing cuma ada 6 kilo umpama, berarti 1/3-nya berapa? 2. Boleh Pak Epul ngambil 2 kilo, yang 4 kilonya disodakohkan, tapi alangkah baiknya 6 kilo sodakoh semua. Pak Ustadz, saya mah enggak mau 1/3. Bagus, tapi waya kulu lakoman yatabarroku, ambillah seakan-akan kita makan satu suap sebagai tabaruk daripada hewan kurban tersebut. Ngambil apa? Bebas, mau ngambil bagian atinya silahkan, atau bagian pahanya silahkan, yang penting sedikit aja ya, satu suap lah. Berarti ngambillah bagian ati umpamanya, cukup untuk satu suap. Kalau kita nggak mau ngambil 1/3, boleh enggak ngambil setengah? Boleh, tapi kaulnya doib, lemah, kurang utama. Kalau setengah berarti kalau 6 kilo diambil 3 kilo gitu, yang 3 kilo disodakohkan. Nah di kita mah kalau menyembelih hewan kurban itu kan bareng-bareng, dagingnya disatuin. Pak Epul nggak tahu, aduh ini kambing saya ada berapa ini ya, berapa kilo, karena sudah digabung satu sama lain. Berarti kita harus punya penaksiran, prediksi ya, maksudnya mayoritas. Setiap kambing itu mayoritas, satu kambing kalau sudah bersih itu dagingnya berapa kilo, itu penaksiran Pak RT ya. Misalkan ditaksir setiap satu kambing itu cuma ada 4 kilo umpamanya. Nah kalau pemiliknya mau ngambil daging kurban boleh 1/3, tinggal dibagi 3, 4 dibagi 3, kemudian diambil 1 ya. Kalau misalkan nggak mau ngambil, itu lebih bagus disodakohkan semuanya. Lalu bagaimana terhadap pembagian daging kurban
daging kurban tersebut dibagikan, disodakohkan kepada para fakir miskin. Fakir miskin. Kalau orang kaya, nah kalau orang kaya mah nggak boleh, ya, nggak boleh. Boleh orang kaya dikasih, tapi jangan dikasih dalam bentuk mentah. Contoh, misalkan Pak Oni termasuk golongan fakir miskin, dapat daging kurban 5 kilo umpama, dimasak oleh Pak Oni. Pak Oni punya tetangga orang kaya, kasih, nggak jadi masalah itu mah, nggak jadi masalah. Jadi kalau dikasih dalam bentuk mentah, seakan-akan kita ngasih dia orang miskin, nggak boleh. Tapi kalau kita udah nerima sebagai fakir miskin, kemudian kita masak, kita ngasih kepada orang kaya tersebut, orang yang mampu, nggak jadi masalah itu mah, ya. Wa'id amul agniya, memberi makan terhadap orang-orang kaya, boleh, boleh. La tamlikuhum, jangan memberikan daging kurban tersebut sehingga menjadi milik orang kaya, jangan. Tetap daging kurban milik orang-orang fakir miskin. Karena orang fakir miskin mah mengharapkan makan daging itu 1 tahun sekali mungkin. Orang kaya mah bisa setiap hari. Kalau bosan ya bisa 3 hari sekali. Nah, jadi jangan sampai dibagikan kepada orang kaya. Sekarang bagaimana dengan kulit daripada hewan kurban tersebut? Wa yatasaddaqu bijildiha, kulit korban tersebut disodakohkan, ya, disedekahkan. Jangan menjadi bayaran untuk orang yang menyembelih kurban, jangan. Apalagi umpamanya sudah dari awal, misalkan yang menyembelih Pak Oni, kata Pak RT, Pak Oni besok nyembelih kurban ya, ya siap, tapi kulitnya buat saya, jangan. Haram itu, nggak boleh, nggak boleh. Tapi itu si kulit disodakohkan, ya. Atau aoyan tapi ubihi, diambil manfaatnya, misalkan udah buat dijadikan bedug umpamanya, boleh, boleh. Emang nggak najis? Enggak, karena itu mah penyembelihan secara halal, tapi tetap ada aturannya supaya hilang baunya. Jadi diindibag, nanti caranya dikuliti supaya hilang bau daripada sisa-sisa daging yang ada di kulit tersebut. Jangan main ambil, karena itu kurban itu bukan milik siapa-siapa, milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kurbankan menjadi milik Allah, jadi jangan diambil semena-mena, sodakohkan. Pak Epul kurban sunnah, jangan diambil sama Pak Epul, udah sodakohkan. Diambil manfaat untuk halayak umum. Nah misalkan udah disodakohkan secara halayak umum, dikelola oleh Pak Oni, dijadikan umpamanya kerupuk kulit, boleh, nggak jadi masalah. Tapi jangan dikonsumsi sendiri, untuk halayak umum boleh. Lalu bagaimana dengan hewan kurban yang betina yang sedang mengandung, kemudian disembelih, di dalam perutnya ada janin? Nah itu gimana? Si janin itu wawaladul wajibati yuzbahu. Kalau itu janin masih di dalam perut, induknya sudah disembelih, itu janinnya ikut halal Pak, halal. Boleh langsung diumpamanya direbus, boleh, silahkan, halal. Tapi kalau misalkan itu mau disembelih, itu si hewan kurban, anaknya lahir hidup, nah itu mah jangan dimakan, harus ada penyembelihan lagi kalau mau disembelih. Nggak boleh kalau masih di dalam perut, kemudian disembelih induknya, dia juga ikut tersembelih, artinya halal untuk dimakan. Lalu
dalam hal penyembelihan hewan kurban ada perkara yang disunahkan. Yang pertama sunah dalam penyembelihan hewan kurban, yang pertama membaca Bismillahirrohmanirrohim. Jadi penyembelihan umat muslimah itu halal ya, walaupun tanpa basmalah halal, kecuali orang non muslim. Orang non muslim enggak sah karena harus masuk Islam dulu baru sah gitu. Tapi sunnah melafadzkan Bismillahirrohmanirrohim. Kemudian sunnah yang kedua membaca sholawat kepada Kangjeng Nabi setelah basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang ketiga istiqbalul kiblat, itu si hewan hadapkan ke arah kiblat, sunnah ya, nggak wajib. Kalau misalkan susah nih menghadapkan sapi atau kambing, susah ke arah kiblat, nggak jadi masalah. Menghadap ke timur atau ke selatan, ke utara tidak jadi masalah karena sunnah. Yang keempat sunnah takbiran sebelum disembelih atau sesudah disembelih, atau mau dua-duanya nggak jadi masalah, itu sunnah. Misalkan tukang nyembelinya Pak Oni, Bismillahirrohmanirrohim, kemudian baca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelum itu pisau atau belati mau disesetkan ke leher hewan kurban, baca takbiran dulu atau sesudah penyembelihan. Yang kelima sunnah kurban membaca doa, baca doa dalam penyembelihan ya, dalam penyembelihan. Makanya tadi penting Pak Aris menyaksikan hewannya supaya niat dalam hatinya, walaupun tidak wajib berbarengan ketika penyembelihan niat tersebut ya, tapi alangkah baiknya disaksikan. Nah sunnah berdoa, doanya seperti apa? Allahumma hazihi minka wa ilaika pataqobbal. Jadi ketika hendak disesetkan itu belati, sambil disesetkan sambil berdoa Allahumma hazihi minka wa ilaika pataqobbal. Ya Allah, ini hewan adalah milikmu dan akan kembali kepadamu, pataqobbal, mudah-mudahan hewan kurban ini diterima olehmu wahai Allah subhanahu wa ta'ala. Itu doa supaya kurban kita atau akikah kita itu doanya sama, diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, itulah sekelumit tentang pembahasan kurban yang insya Allah sebentar lagi kita akan melaksanakan lebaran Idul Adha. Mudah-mudahan yang sudah punya niat sunnah untuk melaksanakan kurban sunnah selalu diberikan rizki yang melimpah ruah yang berkah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Insya Allah kalau malam Ahad yang akan datang tidak libur, kita ngaji seperti biasa, membahas ilmu tauhid dan ilmu fikih lanjutan yang minggu kemarin. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan panjang umur yang berkah sehingga senantiasa beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Ya Allah biha. Para hadirin rahimakumullah, saya mengingatkan kembali besok malam Senin ditunggu kehadirannya di tempat saya dalam rangka selamatan memberikan nama kepada anak saya yang pertama. Insya Allah acaranya ba'da isya, yaitu cukur rambut atau marhaba seperti biasa pada malam Ahad ini. Semua yang hadir